Terlihat, Pak. Terlihat ya dalam bentuk Terlihat, slideshow ya Pak. teman-teman ya. Iya, Pak. Oke, kita sudah sini. Nah, gerbang logika teman-teman. Simbolnya macam-macam ya teman-teman ya. Sorry. Nah, tujuannya bagaimana kalian paham tentang gerbang logika, jenis-jenis gerbang logika, teknik bubble pushing ya. Gerbang logika teman-teman adalah piranti atau alat dua keadaan, yaitu mempunyai keluaran dua keadaan teman-teman ya, dua keluaran ini. Apa saja? 0 dan 1. Ya. Oke. Lalu gerbang logika dapat mempunyai beberapa input atau masukan ini ya, yang masing-masing mempunyai salah satu dari dua keadaan logika. Artinya apa? Inputnya nanti bisa 0, bisa 1. Maaf, tulisan saya jelek nih karena saya pakai mouse ya, bukan pakai pen. Oke, 0 dan 1. Lalu dikatakan gerbang logika dapat digunakan untuk melakukan fungsi-fungsi khusus. Misalnya ada AND ya, ada OR, ada NAND, ada NOR, not OR, ada NOT, ada XOR, ada XNOR. Nanti kita pelajari satu-satu teman-teman. Gerbang logika ini juga banyak digunakan oleh teman-teman kita yang berkuliah mengambil jurusan elektronik teman-teman. Elektronika ya. Elektronik berarti dia membuat keadaan satu itu menyala. Kalau orang di beberapa literasi yang kalian baca bahwa dia akan mempunyai dua keluaran, yang satu dikatakan adalah dalam keadaan keluaran yang kuat teman-teman ya, arus kuat. Kalau 0 ini arus lemah. Nah itu kalau istilah di elektronik. Nah ini berarti juga digunakan di elektronik. Tapi di kita ya seperti ini ya, logika 1, logika 0. Oke, kita lanjut, kita akan pelajari satu-satu. Gerbang AND teman-teman, AND gate. Ya, bukan Bill Gate ya. Berarti kalau Bill Gate, gerbang Bill gitu ya. Enggak ya. Oke, kita lihat di sini lagi. Gerbang AND ini sebenarnya sudah kita pelajari pada saat kita belajar yang namanya inferensi teman-teman. Modelnya sama. AND itu kira-kira apa? Disjungsi atau konjungsi? Siapa yang masih ingat teman-teman? Saya ingat nggak? AND. Konjungsi, Pak. Konjungsi, oke ya. Suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk atau input dan hanya mempunyai satu output saja, satu jalan keluar. Jadi nggak mungkin dua teman-teman, ya. Sama halnya pada saat kita melihat kondisi true atau false, nggak mungkin dua-duanya true atau false, nggak mungkin dua-duanya 0 dan 1 yang keluar, hanya satu. Simbol atau tanda yang digunakan ditunjukkan seperti ini teman-teman nih, ya. Modelnya seperti ini. Lihat seperti huruf D. Ya. Dan ya. Nah, ini. Ini udah pasti adalah simbol untuk AND. AND gate. Dimana kan yang dikatakan tadi inputnya adalah X dan Y. Ini dilambangkan saja teman-teman ya. Katanya dua simbol saja. 0 dan 1. Boleh 3 inputnya? Boleh teman-teman. Ya. Tapi tetap inputnya hanya, outputnya hanya 1. Ya, Z saja. Jadi kita bacanya gimana? Ini adalah X, ya, N, ini titik, N, Y. Jadi masuk ke sini dia masuk X, masuk Y, gitu ya, masuk Y, ini masuk X ke sini. Maka karena dia masuk gerbang N, maka dia akan mengeluarkan 1.
Z saja, maka kalimatnya menjadi ini. Gerbang N, Z sama dengan XY. Karena titiknya tidak usah ditulis lagi, berarti adalah perkalian X dan Y. Ya. Sekarang tabel kebenarannya bagaimana? Ya kalian buat saja tabel kebenaran untuk N, di mana untuk menghasilkan satu, ya, menghasilkan satu hanya jika dan hanya jika kalau apa? X-nya bernilai 1, betul ya? X-nya, Y-nya bernilai 1, maka akan menghasilkan nilai 1. Selain itu bagaimana? 0. Ingat ya, N, konjungsi itu tabel kebenarannya 1 menghasilkan 1. Sampai sini masih bisa dipahami ya teman-teman ya? Ya. Oke. Sekarang kita masuk ke gerbang yang mana ya? Untuk yang kedua, oke. Sekarang gerbang OR. Ini atau yang tadi apa? Disjungsi ya. Suatu rangkaian logika yang mempunyai beberapa jalan masuk, katakan beberapa teman-teman ya, atau inputnya beberapa input dan hanya tetap mempunyai satu jalan keluar lagi. Nah ini. Simbol gerbang OR-nya bagaimana? Ini teman-teman nih. Hati-hati, kalau ada ketemu ini adalah berarti adalah gerbang OR. Nah, kalau lihat gerbang ini, maka apa yang terjadi? X akan masuk ke sini, ya. Ini adalah X. Ya. Jelek pesan saya. X, terus Y masuk ke sini. Y. Gitu. Karena dia OR, berarti tanda ada proses plus. Menghasilkan apa? Z. Berarti kalimat matematiknya adalah, jabarnya adalah Z sama dengan X plus Y. Ya. Tabel kebenarannya bagaimana? Oke. Kalau tabel kebenaran OR atau disjungsi, maka akan menghasilkan nilai 1 jika apa? Salah satunya bernilai 1, Pak. Oke, ini 1 bernilai 1, ini bernilai 1. Ini ada apalagi 2 ya teman-teman, 1 aja sudah 1. Nah, ini. Maka akan menghasilkan nilai 1, 1, 1. Ya, gerbang OR ya. Lihat saja simbolnya gitu ya. Lalu yang ketiga, gerbang NOT. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter. Kalau di aljabar boolean yang itu teman-teman, inferensi dia termasuk apa NOT ini? Negasi, Pak. Oke ya, negasi ya. Nah, gitu ya. Misalnya negasi P. Nah, negasi. Suatu rangkaian logika yang berfungsi sebagai pembalik dari kondisi awal. Bila rangkaian ini masukkan input 1, maka hasilnya adalah 0. Terbaliknya, kalau misalnya 0, 1. Ya. Kalau bukan A, apa? Berarti, kalau variabelnya A berarti apa? Ya bukan A. Ya kan? Dinegasi seperti itu. Kalau simbolnya seperti ini teman-teman. Ya. Gitu. Yang dimaksud dengan inverter ini teman-teman ya. Nah ini. Lambang bubble ini. Disebut dengan bubble-nya teman-teman. Ya. Oke, bubble atau ini inverter. Inverter itu apa? Pembalik dari kondisi awal. Berarti X masuk ke sini. Ya. Masuk ke gerbang NOT. Maka yang terjadi adalah Z adalah bukan X. Oke. Tabel kebenarannya, waduh nggak usah dibahas ya teman-teman ya. Ini tinggal dibalik saja kondisinya. 01, 10. Oke, next. Gerbang NAND. Ya, NAND ini. Ini apa? Ini sama sebenarnya dengan ingkaran teman-teman ya. Ingkaran dari N. Nah, hasil N yang diingkarkan teman-teman di inverter.
gabungan gerbang N yang mempunyai inverter. Nah, ini katanya inverter pada outputnya, sehingga menjadi bukan N gitu ya. Nah, ini. Oleh karena itu, pengaruhnya terhadap hasil output adalah merupakan fungsi NOT dan gerbang N. NOT N, teman-teman. Simbolnya sama seperti apa? Seperti ini. Nah, sama seperti N, inverternya mana NOT-nya ini? Nah, ya, ini masuk ke sini X, ini masuk ke sini Y. Maka output yang keluar adalah ini. Bukan perkalian X dan Y. Sekali lagi, X kali X masuk, Y masuk. Jadi perkalian ya, X kali Y. Tapi masuk di sini adalah pada saat dia keluar menjadi perkalian X dan Y tapi negasinya. Paham ya? Bukan perkalian X dan Y, negasi X kali Y. Makanya dibuat not N, NaN. Gitu ya. Tabel kebenarannya seperti apa? Kita lihat. Kalau N tadi yang menghasilkan 1, kalau dua-duanya 1 ya teman-teman ya. N itu 1 akan menghasilkan 1 sebenarnya sini. Betul kan? Jadi dibalik. Oke, jadi 0. 1 dan 0. Harusnya apa? 0. 0, ini 0, sini 0. Nah, karena dibalik berapa? Bukan perkaliannya. Berarti 1, 1, 1, 0. Ya teman-teman ya. Paham ya? Dibalik kondisi dari perkalian. Hasil perkaliannya dibalik nih. Di inverter. Di inversi gitu. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ada yang mau tanya langsung saja. Oke, next. Gerbang NOR. Berarti apa teman-teman? Di sini sama seperti NaN ya. Ini adalah ekuivalensinya adalah apa? Bukan OR. Gitu. Susah teman-teman nulis pakai mouse gini, bukan OR. Nah, dikatakan output gerbang NOR akan bernilai 1. Oke, nanti kita lihat tabel kebenarannya. Ya. Atau sama saja hasil OR negasinya. Lambangnya sama seperti apa? Seperti ini teman-teman. Ya. Lambangnya sama seperti OR, tapi ujungnya outputnya ada inverternya nih, atau negasinya. Berarti X-nya masuk sini ya. X masuk ke sini. X ditambah masuk Y ke sini. Oke, outputnya ini. Ya. X plus Y kondisi di sini teman-teman. Tetapi pada saat dia keluar, nah gini, sini, nah bukan penjumlahan X dan Y. Karena apa? Ada inverter ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat tabel kebenarannya. Dikatakan nih tadi, bernilai 1 bila semua variabel inputnya adalah 0. Ya, kebalikannya. Kalau OR kan berarti yang mempunyai nilai 1 adalah menghasilkan 1. Betul ya teman-teman ya? Nah, berarti sini kondisi OR pertamanya adalah apa? 0. Di sini apa? 1. Karena ada satunya. Di sini adalah 1. Ini adalah 1. Dibalik sekarang kondisinya. Bukan hasil dari OR. Maka dibalik. Dari 0 jadi 1, 1 jadi 0, 1 jadi 0, 1 jadi 0. Ini tabel kebenarannya teman-teman. Paham? Ya, segampang ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Gerbang XOR teman-teman. Ya, sebentar saya ini dulu. Saya tutup dulu karena ada gambar yang tidak terlihat sebentar.
Saya akan masukkan dulu ini ke sini supaya kelihatan ya. Bentar, saya mempersiapkan dulu, saya masukkan dulu gambarnya. Oke, teman, saya akan share lagi. Sebentar, tanggung ya, sebentar. Itu ada slide lagi yang belum. Sebentar ya teman-teman ya. Sudah terlihat teman-teman yang saya share? Sudah belum? Sudah ya. Nah, sekarang yang keenam teman-teman, gerbang XOR. Ya. Gerbang XOR. Gerbang XOR itu apa? X-nya ini dari eksklusif teman-teman ya. Ya. Exclusive OR atau disingkat gerbang XOR atau SOR gitu ya. Suatu rangkaian logika yang merupakan kombinasi gerbang NOT, gerbang AND, dan gerbang OR. Ini ada OR nih ya. Nah, tertutup sama gambar. Tadi gambarnya di luar teman-teman. Jadi nggak ke display. Simbol gerbang XOR seperti ini teman-teman. Inputnya dari lamanya seperti gini ya, seperti OR. Lalu ada garis 2 di sini teman-teman. Nah ini ada garis lagi nih ya. Harus perhatikan nih. Ini teman-teman tercipta dari mana? Ya, asalnya dari sini dia teman-teman nih. Oke. Jadi asalnya ini. Logikanya gini ya. Ada NOT, AND, dan OR. Kita lihat teman-teman, ini lambang apa teman-teman nih? Itu lambang apa? NOT, Pak. NOT. Yang ini? NOT. N ya? N. Yang ini? OR, Pak. 3 teman-teman, 3 nih ya. Konsepnya adalah seperti ini. Input P ya. Kalau kita baca ini teman-teman ya, nanti akan hubungannya dengan tabel kebenaran, dan tabel kebenarannya seperti ini. Ini tuh dapatnya dari mana gitu ya. Dari sini nanti kita lihat. Oke, input P masuk dia ke sini teman-teman. P masuk ya. Dia masuk gerbang apa? Gerbang M. Oke. Lalu ada input lagi, kira-kira apa teman-teman? Key, Pak. Key ya. Ini ada input key ya. Input key masuk dia ke sini, ke sini. Tapi masuk ke sini jadi apa teman-teman? Jadi not key. Jadi not. Kenapa? Ada ini nih, ada si not ini. Nah, karena dia masuk ke gerbang M, berarti adalah kali. Ya. Ini apa? Key. Nah, gitu. Masuk gerbang N. Oke, proses ini selesai. Lalu yang kedua, yang di sini teman-teman. Ini masuk apa? Input apa sini? Not P. Not P ya. P ini kali Key. Key. Key-nya key ya, tetap ya. Oke. Ini di atas adalah P kali negasi key. Sini negasi P kali key. Oke ya. Berarti
Sudah ya. Ini selesai nih yang N-nya. Not-nya juga sudah. Not sudah, N sudah. Sekarang ada lagi OR-nya teman-teman sini. Berarti yang masuk ke sini adalah P, yang ini teman-teman ya. Ini masuk ke sini. Nah, gitu. Ditambah dengan apa? Segini sini. Berarti adalah P kali negasi Q ditambah dengan P, negasi P dikali Q di sini. Maka teman-teman, tabel kebenarannya ini. P dikali negasi Q ditambah, yang ini tadi kan, negasi P kali Q. Ya teman-teman ya. Sampai sini ada pertanyaan dulu tidak? Masih aman? Aman ya. Nah, kita lihat X, Y, Z kok bisa langsung kayak gini ya. Oke, kita lihat teman-teman ya. P kali negasi Q. Hasilnya apa teman-teman? P dikali bukan Q. 1 kali 0 teman-teman, apa? 0, Pak. 0 ya. Oke, ini 0. Negasi P kali Q. 0 kali 1. 0, Pak. 0 ya. 0. Karena P kali negasi Q ditambah P negasi P kali Q, maka 0 kali 0 adalah 0. Ini teman-teman hasilnya. Ya, kalau ini kan langsung nih. Ntar ada yang masuk nih gitu. Oke, sebentar teman-teman, ada yang masuk lagi. Muhammad Hasan. Paham sampai sini teman-teman ya? Lalu kita lihat yang kedua. P dikali negasi Q. P-nya 1. 1 dikali 1 teman-teman. Kenapa 1? Kan negasi Q. Berarti adalah 1. Lalu negasi P kali Q. Negasi P 0 dikali Q adalah 0. Ya. Lalu yang ketiga. Oke, belum. 0 yang kedua ya. Karena 1 dan 0 ini ya. P ini 1 ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah 1. Oke. Nah, ini teman-teman hasilnya. Ini kenapa langsung di sini ya, langsung nilainya seperti ini. Asalnya dari sini teman-teman. Oke, yang ketiga kita lihat. P dikali negasi Q. P 0 dikali 0. Hasilnya 0. Lalu P negasi P kali Q. Negasi P 1. Negasi P adalah 1. Q-nya 1. Berarti adalah 1. Oke, berarti ini 0 kali 1 berapa? 1. 0 tambah 1 adalah 1. Oke, maka ini hasilnya ini. Yang berikutnya, P kali negasi Q. P dikali negasi Q. 1. 0 kali 1. 0. P negasi P kali Q. Negasi P 1 kali 0. 0 juga. Maka hasilnya 0. 0 ini. Paham ya teman-teman ya? Nah, tapi kalau seperti ini teman-teman, itu lihat aja ya, seharusnya bisa diwakilkan dengan ini, diwakilkan kan jadi panjang nanti teman-teman. Padahal di gerbang logika itu justru disederhanakan. Ya, makanya dibuat penyederhanaan untuk XOR ini, AND, NOT, dan OR ini menjadi lambangnya seperti ini. Ya teman-teman. Diingat kalau lambang ini apa? Oh, ini adalah gerbang XOR. Ya, kita lanjut ya. Gerbang XNOR. Ya, XNOR itu apa? Outputnya 1 juga, teman-teman. Tapi dia gabungan dari mana? Ada ada NOT,
Lalu apa lagi? Ada and dan or. Ya. Tapi bukan or, teman-teman. Ya, hasilnya adalah bukan or. Nah, ini. Oke, kita lihat kenapa bisa seperti ini. Nah, contoh gini, P. Di sini apa, teman-teman? Input P masuk ke gerbang N. Ini jadi apa nih? So, Not P, Pak. P ya, not P ya. Oke. Ini input yang kedua. Not key. Ini kalian ya, perkalian ya, not key. Oke. Input ke sini ada lambang negasi atau lambang inverter atau lambang not. Maka masuk bukan P, di sini juga sama. Ya, sini. Bukan key, berarti ini. Yang kedua, gerbang logika yang kedua ada N. Masuk lagi dari P. Tapi dia nggak ada negasinya, nggak ada notnya, berarti hanya P saja. P dikali dengan apa, teman-teman? Key. Ki. Nah, gitu. Sekarang tinggal di OR-kan, teman-teman, di sini. Berarti ini adalah plus, ya, masuk ke sini. Yang ini masuk ke sini. Berarti adalah not P dikali not key di sini ya, ditambah dengan P dikali key. Maka gambar ini yang gabungan dari 3 ini, teman-teman, sama seperti ini juga, tapi lihat sekarang. Ada bukan OR. Tadi bukan N, ini sekarang bukan OR. Kenapa? Tabel gambarannya langsung 001 gini. Dapatnya dari sini. Ya, sama seperti N tadi. Oke, teman-teman. P kali Q negasinya. Apa ini hasilnya? 0. Bukan P berapa? Bukan P 0. 0 dikali 0, Pak. juga ya. 0 dikali 0. Ya. Ini 0 ya, teman-teman. 0 karena OR. PQ-nya berapa? 1. 1. Maka PQ negasinya adalah ditambah dengan PQ ini adalah hasilnya adalah 1 karena OR ya. Coba teman-teman, ini sama nggak, teman-teman ya? Nih, saya buat gini. P dikali Q itu sama nggak dengan ini? Sama nggak kira-kira? So, siapa yang bisa jawab? Oh, nggak kelihatan ya nih. Negasi P kali negasi Q sama dengan P kali Q negasinya. Sama nggak? Siapa yang bisa jawab? Ayo. Sama nggak itu? Coba kalian masukkan sebuah angka, input 0 atau 1. Kira-kira hasilnya sama nggak?
Beda, Pak. Valen tadi yang jawab? Ya, Valen yang jawab ya? Iya, Pak. Oke, Valen, lihat ya. Kalau kita masukin 1 di sini, teman-temannya 1 ya. P-nya 1. P1, Q-nya berapa? Q-nya kita anggap 1. Bukan P, bukan Q. Berarti 0 kali 0, 0 ya. Sekarang, kalau kita masukin di sini 1, 1. 1 kali 1 adalah 1. Bukan 1. 0. Sama nggak? Tadi kamu kasih contoh angka berapa yang kamu inputkan, Valen? Tadi 1 sama 0, Pak. Oh, 1 dengan 0 ya. Kalau 1 dengan 0. Kalau 1 sama ya. Kalau 1 dengan 0 bagaimana ya? Ya. Ini tadi Valen meriksanya 1 dengan 0. Di sini 1, di sini 0 ya. Berarti adalah bukan P, bukan Q. Berarti adalah 0 kali 1 ya. 0 kali 1 adalah apa? 0 kali 1? 0. 0. Ini 0 sama dengan 1 kali 0. 1 kali 0 adalah? 0. Bukan 0? 1. 1. Berarti apa teman-teman? Ini sama nggak? Beda. Beda. Hati-hati ya. Not P kali not Q itu tidak sama dengan P kali Q negasinya. Pak, ada sama-sama negasi, kasih garis di atasnya. Enggak, teman-teman, itu berbeda. Ya, hati-hati. Oke ya. Nah, sekarang yang ini sama. P negasi P kali negasi Q. 0 kali 1. Ini adalah berarti bukan 0, ini 0 kali 1. Ini tetap 0. Ini 0. 0 dengan 0, 0 tambah 0 adalah 0. Oke ya, ini tadi 1 sudah berhasil, 2 sudah terbukti, yang ini ya. Lalu yang ketiga, bukan 0, 1, bukan 1, 0. Kembali ya, jadi posisinya ini adalah 0 juga. Lalu PQ, 0 dengan 1, tetap 0. Maka hasilnya adalah 0. Oke, ini hasilnya. Yang berikutnya, bukan 0, bukan 1. Bukan 0, bukan 0. Berarti hasilnya adalah 1 kali 1. 1. Lalu P kali Q. 0 kali 0 adalah 0. 1 tambah 0 adalah 1. Itu teman-teman ya. Jadi ingat, kalau X NOR itu adalah bukan N. Negasi N, kebalikan dari N. Kalau NOR apa? Kebalikan dari OR. Itu saja. Ya, lambangnya seperti gini, ada 2 garis. Oke ya, lanjut ya. Oke, sebenarnya X NOR-nya teman-temannya sudah ya. Ini ke copy lagi. Sekarang kita lihat lagi. Latihan soal teman-teman. Gambarkan rangkaian logika yang menghasilkan output ini. Ya, lalu ini. Dan ketiga ini. Berarti ini ada lambangnya teman-teman ya. Kita lihat ya. Oh, sorry, ini ada, ini kurang Y ya teman-teman. X plus Y, nah dalam kurung. Berarti nanti ada gambarnya X plus, gini ya. Lalu dan perkalian. Nah, gitu ya. X plus Y, X plus Y dikalikan dengan bukan Y. Kita lihat. Yang pertama, teman-teman. Gambarkan rangkaian logika yang menghasilkan output X plus Y. Ini ya, Y-nya udah ada di sini, yang tadi nggak ada. Berarti X-nya masuk ke sini. X
Ya. Lalu masuk lagi adalah karena dia masuk gerbang OR, maka ada tanda plus. Masuk lagi ya teman-teman ke sini. Oke ya. Maka hasilnya adalah X plus Y ini. Oke, selesai. X plus Y-nya udah selesai. Lalu bagaimana dengan perkalian di sini nih? Ya. Dikalikan dengan apa teman-teman? Ya. Kalikan dengan negasi Y. Perkalian yang ini, yang titik ini adalah yang ini. Gitu ya. Nah, sekarang perkaliannya di mana? Negasi Y. Oke, ini ada Y. Ini seharusnya garis lurus saja teman-teman ya. Tidak ada garis lengkungnya. Y masuk ke sini. Karena dia masuk gerbang logika Y, maka di sini hasilnya keluar dia adalah Y, negasi Y. Maka sudah ketemu nih teman-teman, X plus Y dengan negasi Y. Maka di sini adalah yang tadi ini teman-teman. X plus di sini dikali dengan yang ini. Ya. Jadinya hasilnya adalah X plus Y dikali dengan Y. Nih, gerbangnya seperti ini teman-teman. Ada pertanyaan untuk nomor soal latihan 1? Jelas ya? Sekarang kita lihat yang kedua. X plus negasi Y. Hasilnya di inverter teman-teman, dinegasikan lagi ini lambang ini. Ya. Setelah hasilnya muncul, dinegasikan lagi. Maka kita lihat dikalikan dengan negasi Z. Ini masuk dulu, ya. X-nya masuk ke sini. X. Lalu masuk Y, ya. Oke, yang Y yang ini. Karena dia Y, negasi Y, maka dia harus masuk lagi ke gerbang yang namanya gerbang NOT. Maka dia jadi negasi Y. Ya. Nggak boleh teman-teman, kalian buat langsung gini ya. Y langsung masuk sini, lalu kalian tulis negasi Y, nggak boleh. Harus ada lambang ini dulu nih, NOT dulu. Baru bisa ditambah dengan mana? Dengan yang ini. Y. Jadi kelihatan teman-teman, oh iya, NOT Y. NOT Y dari mana? Dari gerbang ini terlihat. Oke, selesai ini. Maka dia menuju ke gerbang NOT juga. Outputnya ini teman-teman ya, X plus negasi Y. Tapi ingat teman-teman, hasil plus ini itu dinegasikan lagi, ada garis di atasnya. Berarti kalian buat harus ada lambang ini lagi, gambar NOT ini. Maka hasilnya adalah X plus Y negasi di itu lagi. Lalu perkaliannya di mana? Oke, ini yang perkalian teman-teman. Ya, perkalian yang di sini, ini adalah ini. Nah, perkalian itu berarti ada lambang N. Dikali dengan apa teman-teman? Katanya dengan Z ini. Tapi adalah negasinya atau NOT-nya. Ingat teman-teman ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa tidak boleh langsung tanpa lambang ini atau gerbang ini kalian langsung NOT Z, nggak bisa. Harus ada gerbang NOT dulu. Supaya Z ini berubah menjadi inverternya, jadi kebalikannya NOT Z. Maka tinggal dimasukin ini ya teman-teman ya. Ini dikali dengan mana kali ini? Hasilnya adalah ini. Untuk soal nomor 2 teman-teman, ada yang ingin tanyakan?
Saya harus bolak-balik karena nggak kelihatan muka kalian ya. Kalau slideshow nggak kelihatan full. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas ya. Saya masuk ke soal ketiga, teman-teman. Latihan yang ketiga. X plus Y plus Z dikali dengan not X, not Y, not Z. Ada lambang ini, lambang OR, lambang N, dan lambang not. Ini ya. Nah ini teman-teman. Kita lihat sekarang inputnya 3, X, Y, dan Z. Berarti kita buat X, Y, Z inputnya 3. X masukin apa? Oke, dia masukkan ke input ke sini. 1. Ya. X. Karena masuk gerbang OR, maka kasih tanda plus. Masuk lagi Z, ya sorry, Y masuk ke sini teman-teman. Masuk lagi Y. Kasih tambah lagi. Ntar ada yang masuk nih teman-teman loh, jam segini. Sandy. Ya. Masuk lagi sudah X, Y, dan sekarang masukin Z ke sini. Ini adalah Z. Berarti X plus Y plus Z masuk ke gerbang logika OR. Hasilnya adalah ini teman-teman. Ya, outputnya itu. Selesai untuk bagian yang ini. Sekarang kita bagaimana untuk perkalian ya? Oke, ini ada tanda kali sebenarnya sini kan, titik. Nah, titik ini kemana? Larinya ke sini. N. Di N kan dengan mana teman-teman? Not X, not Y, not Z. Ya. Berarti sebelum masuk ke sini teman-teman, X, Y, Z ini harus melalui gerbang yang namanya gerbang not dulu. X-nya, Y-nya juga sama, Z-nya juga sama, supaya menghasilkan keluarannya adalah ini, dan ini. Ya, maka akan muncul di sini X, ya, lalu Y, hancur-hancuran itu Z. Nah, maka output yang keluar adalah ini. Nanti bagaimana Pak kalau misalnya di UTS misalnya ya, saya nggak tulis di dalam ini, seperti ini ya boleh saja ya. Ini saya hanya mengasih tahu kenapa outputnya X, Y, Z seperti ini. Di dalamnya ada proses ini teman-teman. Kalian hanya menuliskan yang di luar ini boleh saja silakan. Ya. Lalu karena ini sudah selesai, kolom ini dan kolom ini dikalikan, ya berarti ini adalah tinggal perkalian. Nah, oke ya, ini masuk ke sini, yang ini masuk ke sini. Maka hasil gerbangnya adalah menghasilkan outputnya ini X plus Y plus Z dikali dengan X, Y, Z, bukan not X, not Y, not Z. Untuk contoh soal nomor 3, teman-teman. Bisa dipahami ya? Kita lanjut. Oke ya, ini saya ganti saja teman-teman, nggak usah pakai ini lagi. Stop sharing dulu. Saya akan ganti dengan tanpa slideshow. Kelihatan teman-teman slide 19? Kelihatan, Pak. Ya. Menurunkan tabel kebenaran sama saja teman-teman. Misalnya ada input XY,
Lalu ada nanti outputnya atau hasilnya adalah Z sama dengan not X plus Y. Gambarnya seperti ini ya. Z sama dengan X, not X plus Y, gambar gerbang logikanya seperti ini. Sekarang kita isi tabel kebenarannya. Ini berapa? 1. Apa? 1, 0, 0, 0. ya. Ini bukan X, not X ditambah dengan Y. Ini adalah hasilnya 1, 1, 0, 0, 1. Betul ya? Nggak masalah teman-teman ya. Oke, sekarang lihat lagi yang ini. Bagaimana sekarang kalau inputnya 3? A, B, C, D ada perkalian dan penjumlahan. Ada N dan OR di sini. Maka tabel kebenarannya bagaimana? Kita isi. A plus B. Berapa teman-teman? 0. 0. 0. Ini teman-teman ya. Tabel kebenaran karena dia 3 input berarti kombinasi true false-nya ada 8. Kalau 4 berapa teman-teman? Inputnya 4. Ini gampang teman-teman ya. Kalau inputnya 2 berarti adalah 2 pangkat 2, 4. 4 kombinasi true false. Inputnya 3 berapa? Berarti 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 berapa? 8 kombinasi true false. Kalau inputnya 4, 2 pangkat 4 berapa? 16. Ya, 2 pangkat berapa? 16. 16 pasangan true false. Nah, kita lihat teman-teman. Kalau 2 pangkat 3, 8. Ini sudah biasa kita lakukan ya. A plus B berapa? Yang berikutnya 0. 1. 1. 1. 1. Ya, karena A plus B pokoknya ada 1, dia akan menghasilkan 1. Sekarang oh sorry teman-teman, ini bukan itu ya. Ini B plus C, sorry teman-teman. Nah soalnya B plus C. Oke ya, sama nggak ya nih ya? Oh ini 1. Ya teman-teman gini ya. 1. Sekarang Y, A dikali BC. Mana yang dikalikan adalah ini dikali dengan BC. Pak, yang kelima 0. Yang kelima mana? Y plus 1, C. 2, 3, 4, 5. Ini ya teman-teman ya. Oke, sip. 0. Berarti yang dikalikan apa? Ini dengan ini. 0 kali 0 adalah 0. Ini adalah 0 juga ya. Ini 0. 0. 0. 1. 1. Lihat teman-teman ya. Kalau tabel kebenaran gampang ya. Nilai kalian 100 semua kalau buat tabel kebenaran. Oke. Kita lanjut lagi. Bagaimana kalau 4 teman-teman? Nah, ya. Serem ya 4 ya. Berarti harus ada 16 pasang true false. Oke, A, B, C, dan D. Ada inputnya 4 teman-teman, di mana ada gerbang N, dan gerbang OR. Ya, kalau 4 berarti yang saya katakan tadi adalah 2 pangkat 4, 16 pasang. Nih teman-teman. Ya, kalau 16 pasang teman-teman lihat, cara buat pasangannya gini. Kalau 16 berarti bagi 2 dulu teman-teman. 16 berarti 8 ya. 50%-nya 8. Berarti dibuat A-nya, variabel yang pertamanya adalah sampai 8 dulu teman-teman.
80 atau 81, lalu diikuti dengan yang berikutnya, kebalikannya, 81 di sini. Udah ya? Paham ya kalau gitu ya? Kalau 16. Tadi kan yang 8, 4 dengan 4. Kalau 16 berapa? 8 dengan 8. Pasangan 0, 1. Oke, yang berikutnya gimana? Yang variabel kedua, input yang kedua B-nya. Berarti dibagi 2 lagi teman-teman. Yang 08 atau yang 18 dibagi 2, berarti 4. Oke. Ini saya buat 0-nya sampai 4. Bagi 2 dari 8, 4. Lalu berikutnya apa? 4 lagi untuk yang kebalikannya. 1, 4 lagi. Begitu seterusnya ya. 4, 1 4 kali, lalu 0 4 kali, yang terakhir adalah 1 4 kali. Itu kan? Lalu berikutnya apa? Yang ketiga, dibagi 2 lagi teman-teman. Dari 4, jadi 2. Berarti adalah apa? 0 0, bagi 2 ya, lalu 1 1, 0 0 lagi, dan seterusnya. Oke ya. Lalu untuk yang keempat, berarti apa keempat? Keempat itu adalah dibalik saja. 50% ini, 2 dari sekarang 1. Sekarang 01, 01, 01, 01. Paham ya? Untuk membuat pasangan true false ya. Oke. Kalau sudah dapat kalian pasangannya seperti ini, yang jelas harus hati-hati aja teman-teman. Mata kita harus jeli. Oh, ini dengan 001. Karena melihat 0101 kita melihatnya sama semua kan. 0101. Karena tidak teliti. Maka kita lihat A kali B. Ya, kan tadi ini ya teman-teman ya gambarnya ya. Dan ini adalah hasilnya Y, A, B plus CD. Maka kita lihat dulu. AB-nya yang mana teman-teman? Oke, AB adalah kuning kali hijau. Kalikan. Ini sudah saya langsung isi teman-teman ya. Coba periksa nanti apakah saya salah atau tidak. Oke, A kuning kali hijau, lalu yang CD-nya adalah biru kali abu-abu. Hasilnya seperti ini. Maka outputnya yang ini adalah perkalian yang AB kali, penjumlahan AB dengan CD. Ini sebenarnya. Itu kalau yang 4. Gerbang logika 4 input. Cukup jelas ya? Lalu ini saya membuat ini sebenarnya udah kemarin ya teman-teman ya. Saya masukkan lagi di sini. Aturan aljabar boolean kalau yang n ya untuk nanti ada ketemu a kali 0 0 dan ini semua. Aturan n ada 4, aturan or ada 4, lalu aturan kombinasinya 10 a plus ab dan seterusnya dengan penurunan dari sini teman-teman yang 10. Ya. Ini sebelumnya sudah dibahas teman-teman ya aljabar boolean ini. Nah, kita lanjut lagi. Teknik bubble. Hati-hati, bukan ngomong orang Sunda, teman-teman. Jadi teknik bubble. Ya, teknik bubble. Bubble pushing, ya. Bubble push. Oke, dikatakan apa? Suatu metode membentuk rangkaian ekuivalen berdasarkan teorema De Morgan, teman-teman. Teorema De Morgan pada itu seperti ini. Ya, saya ingatkan lagi nih. Ya. Kalau di dalam gerbang logika, De Morgan sebenarnya sama-sama saja, cuma dalam bentuk gerbang logika ini. Ya. A kali B negasinya sama dengan negasi A ditambah negasi B. Gitu ya. Perhatikan teman-teman, Morgan itu membuat kali menjadi plus, plus menjadi kali. Ini teoremanya ya. Ini nggak bisa diganggu gugat lagi. Nah, katanya apa? Merubah gerbang logika dari N, ya, dari N menjadi apa? Menjadi OR. Seperti ini teman-teman. Ya, N jadi OR. OR jadi N. Ya. Dirubah kebalikannya, di switch. OR jadi N. Dikatakan lagi teman-teman, tambahkan bubble jika pada gerbang logika asli itu yang mana?
Yang ini teman-teman nih logika aslinya. Ya. Tambahkan kalau tidak ada bubble atau gelembung atau negasi. Ya. Tambahkan bubble jika pada gerbang logika asli tidak terdapat bubble. Kalau nggak ada, tambahkan. Baik pada input maupun output. Sebaliknya, jika pada gerbang logika yang asli terdapat bubble, maka pada rangkaian logika ekuivalennya bubble-nya dihilangkan. Ya. Tadi kan N jadi OR jadi N. Kalau adanya bubble, nggak ada bubble. Kalau asalnya nggak ada, jadi buat ada. Seperti itu. Ini teorema De Morgan, teman-teman, dalam gerbang logika. Kita lihat contohnya, teman-teman. Input A dan B masuk ke gerbang OR. Ya. Ini kondisi awalnya, teman-teman. Yang ini. Ya, kondisi awalnya. Oke, kondisi awalnya gini. A plus B not, ya, negasinya di sini. Hasilnya berarti bukan A plus B, negasinya negasi A plus B gitu ya, nanti hasilnya di sini ya. Kalau dibuat dengan cara yang tadi, teman-teman, ekuivalen dengan De Morgan, maka yang ini gerbang asal, gerbang dasar itu dirubah menjadi ini. Perhatikan, teman-teman. Input A pada masuk ke gerbang OR, dia nggak ada bubble-nya di sini, nggak ada negasinya. Ya. Tapi pada masuk, dia pada saat dirubah menjadi ekuivalen gerbang Morgan, ya, gerbang logika Morgan, maka si AB ini menjadi negasi. Maka ini menjadi negasi A plus negasi B. Ya. Sekarang outputnya ada itu nggak? Ada negasinya nggak? Ada bubble-nya nggak? Nggak ada, harus dihilangkan, kata De Morgan. Nah, ini. Sebaliknya, jika gerbang logika yang asli terdapat bubble, maka pada rangkaian logika ekuivalennya bubble-nya dihilangkan, teman-teman. Nah, ini asalnya ada, jadi hilang. Yang asalnya nggak ada, jadi ada. Itu ya, dibalik aja ya. Lalu yang berikutnya, A kali B, A N B. Ini gerbang dasar, gerbang asalnya seperti ini. Lalu ekuivalennya seperti apa? Yang tidak ada sama seperti ini, teman-teman ya, sama konsepnya dengan OR. Berarti ini A-nya dan B-nya dibuat negasi atau not. Berarti not A dikali not A ditambah not B, ya. Gitu. Outputnya ada notnya nggak ada, bubble-nya dihilangkan di sini. Asalnya ada di kiri, jadi tidak ada. Oke, yang berikutnya ya. Bagaimana kalau salah satu not A bukan A dikali B, ya, menghasilkan Y. Berarti Y adalah A not A dikali B. Ekuivalennya dengan apa? Atau hasilnya sama dengan apa? Dibalik. Yang A bubble-nya dihilangkan, yang B-nya ditambah. Ya, yang asalnya di sini tidak ada not, tidak ada bubble, maka di ekuivalennya harus ditambah bubble. Seperti itu. Oke, yang berikutnya seperti ini, ya, sama, cuman beda OR. Ini sekarang OR. Nah, itu teman-teman. Yang gambar kiri adalah gambar rangkaian logika aslinya. Pada saat ini dirubah menjadi ekuivalensi, maka ini menjadi seperti ini. Ya, ini bubble push, ya. Bagaimana menambahkan bubble dan menghilangkan bubble berdasarkan De Morgan, teman-teman. Dibalik. OR jadi N jadi OR, N jadi OR jadi N. Perhatikan bubble-nya seperti itu. Oke. Ini materi terakhir, tapi yang saya katakan tadi, coba kalian coba belajar mandiri dulu, teman-teman ya. Nah, dikatakan gerbang universal, ya, NAND dan NOR, ya, terkadang perlu modifikasi rangkaian ke dalam gerbang NAND dan NOR. Kenapa, teman-teman? Kadang-kadang gerbang NOT itu tidak boleh ada, ya, tidak boleh ada. Dan biasanya lebih banyak kepada gerbang NAND dan NOR saja. Bagaimana sih gerbang dasar menjadi gerbang NAND?
yang tanpa ada negasinya, tanpa ada gerbang NOT-nya. Itu dibuat ekuivalensi atau dimodifikasi dengan cara membuat gerbang NAND. Ya, kalau gerbang kita lihat gerbang NAND di sini. Ya, gerbang NAND ini teman-teman modelnya seperti ini saja. Tidak boleh katanya nanti ada, nggak boleh ada simbol ini pada rangkaian gerbang NAND. Kalau itu dimodifikasi, ya, karena ada beberapa hal yang harus menggunakan NAND dan OR. Oke, seperti itu. Nah, kalian coba nanti baca-baca tentang atau pelajari yang dimaksud dengan modifikasi dari persamaan logika itu seperti apa sih, ya. Modifikasi dari persamaan logika berarti nanti apa? Bisa saja dari persamaan logika itu muncul seperti ini tadi teman-teman ya, persamaan logikanya ya. Nah ini. Lalu nanti akan timbul gerbang logika. Rangkaian gerbang logikanya bagaimana dari persamaan logika itu. Lalu modifikasi dari diagram gerbang logika bagaimana? Ya. Modifikasi gerbang dasar ke gerbang NAND dan gerbang dasar ke gerbang NOR. Coba kalian pelajari ini teman-teman. Secara mandiri. Oke, masih ada waktu 1 jam lagi teman-teman. Pak, boleh saja 1 jam? Ya silakan saja. Setengah jam boleh? Boleh, silakan. Ya. Nah, teman-teman.